Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin ya. Semoga hari ini lebih sehat lagi ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera sembuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi KDTK untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi infeksi ya. Kemarin kita sudah membahas terkait infeksi, apa itu infeksi, disebabkan oleh apa saja itu infeksi, dan bagaimana seseorang menunjukkan tanda dan gejala terjadinya infeksi ya. Ada rubor, dolor, kalor, terus tumor, ada fungsi lasea. Masih ingat ya materi itu? Oke. Namun sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu alat kesehatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, sehat semuanya ya. Saya rasa semuanya pasti sehat ya. Semoga selalu sehat. Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait infeksi. Nah, hari ini kita melanjutkan terkait alat kesehatan, di mana kemarin kita, kalau infeksi itu ada infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Nah, kali ini adanya infeksi itu bisa terjadi karena alat kesehatan yang kurang memadai atau kurang bersih. Nah, hari ini kita akan membahas terkait alat kesehatan. Seperti apa saja sih alat kesehatan itu? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, mungkin bagi kemarin kelompok A untuk praktikum sudah memahami sedikit terkait tentang alat kesehatan. Nah, nanti di sini kita akan menjelaskan alat kesehatan itu terdiri dari apa saja ya. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi untuk kalian semua agar selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. 5M ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan mengurangi mobilisasi ya. Jadi, kalau kita patuh terhadap prokes, banyak orang yang patuh terhadap prokes, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir ya, dan kita bisa bertemu secara tatap muka di sekolahan ya. Oke, hari ini kita belajar terkait alat kesehatan. Mungkin kemarin kita sudah melakukan praktikum ya, walaupun daring, terkait pengenalan alat kesehatan. Mohon maaf, kemarin saya belum bisa mendampingi secara utuh atau secara keseluruhan. Nah, hari ini akan saya jelaskan sedikit terkait alat kesehatan. Ya, bagi kelompok A mungkin sudah mengerjakan. Nah, kita bahas sedikit di sini ya. Oke, alat kesehatan apa sih alat kesehatan atau alkes itu? Alkes adalah barang, instrumen, aparat, atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis, penyembuhan, peringanan, atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan atau gejalanya pada manusia. Ini adalah pengertian dari alkes. Nah, kita bahas selanjutnya. Alkes menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 220 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 tahun 76. Nah, di sini disebutkan alat kesehatan adalah barang atau instrumen atau aparat yang digunakan untuk pemeliharaan, perawatan kesehatan dan alat kesehatan, dipakai untuk menentukan diagnosa, untuk membantu atau mencegah kerusakan lebih lanjut, untuk penyembuhan, pencegahan penyakit atau kelainan yang mengganggu kesehatan, pemulihan, perbaikan atau perubahan suatu fungsi badan atau struktur badan manusia, diagnosis kehamilan atau pemeliharaan selama kehamilan dan setelah kehamilan termasuk pemeliharaan bayi. Usaha mencegah kehamilan pada manusia tidak termasuk golongan obat. Dan selanjutnya adalah sebagai media invasif. Oke, dengan kata lain, alkes adalah alat atau instrumen atau aparat yang dipakai untuk menunjang kesehatan atau yang biasa digunakan untuk membantu menunjang mempertahankan kesehatan.
Ya, ini adalah pengertian alkes ya. Nah, selanjutnya prinsip aseptik dan antiseptik ini adalah prinsip tindakan untuk melakukan tindakan pembersihan dari alat kesehatan. Aseptik itu adalah mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme pada jaringan bahan dan alat steril. Sedangkan antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup kulit mukosa. Biasanya bisa kita gunakan alkohol atau bisa menggunakan larutan klorin. Desinfektan alat kesehatan. Desinfeksinya suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme, virus, bakteri, parasit, fungi, dan sejumlah spora pada peralatan medis dengan menggunakan cairan desinfektan. Jadi ini masih berkaitan dengan infeksi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, desinfektan alat. Jadi cara membersihkan alat itu bisa dilakukan dengan cara mencuci alatnya, mengoleskan atau disikat, merendam alat menggunakan larutan klorin, menjemur atau meniriskan. Jadi setelah dilakukan tindakan pencucian, disikat, direndam, terus ditiriskan. Jangan lupa tetap dibilas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam alat-alat ya. Ada alat bedah. Nah, ini ada alat yang digunakan untuk proses pembedahan atau operasi. Nah, ini namanya scalpel atau bisturi atau pisau operasi. Nah, orang yang operasi biasanya menggunakan pisaunya seperti ini. Jadi berbeda ya dengan pisau-pisau biasa. Jadi itu ada ukurannya pisaunya dari yang kecil sampai dengan yang besar. Nah, pisau ini sangat tajam ya, jadi kita harus hati-hati ketika kita membantu tindakan operasi. Nah, ini ada gunting. Gunting di sini di alat kesehatan itu berbeda dengan gunting-gunting yang ada di rumah kalian ya, yang ada di rumah kita. Nah, gunting itu ada beberapa. Nah, ini adalah salah satunya gunting yang digunakan untuk gunting perban. Jadi ada bentuk-bentuk gunting, ada yang seperti klem, yang dimaksud dengan klem, gunting perban, dan gunting jaringan. Nah, ini adalah forceps atau pinset. Pinset sendiri itu terbagi menjadi dua, ada pinset anatomis dan pinset chirurgis. Kalau pinset anatomis itu tidak ada giginya. Kalau pinset chirurgis itu ada giginya. Kalau anatomis itu untuk mengambil benda, sedangkan chirurgis itu untuk menjepit ya. Jadi ketika melakukan tindakan ada sendi atau ada bagian kulit yang rusak, itu bisa dijepit dengan pinset chirurgis. Fungsinya untuk menjepit ya atau menjepit ya. Selanjutnya, nah ini bentuknya seperti gunting, namun dia namanya klem. Klem itu berfungsi untuk menjepit ya. Kalau pinset tadi untuk menjepit dan mengambil, kalau klem ini hanya untuk menjepit, misalkan menjepit infus atau menjepit selang seperti itu. Nah, ini ada alat-alat untuk perawatan. Alat ini biasanya kita gunakan untuk mengompres. Nama alat ini adalah WWZ, biasa sering kita sebut dengan WWZ atau warm water jet ya. Alat ini biasanya digunakan untuk pembalut luka ya, atau ketika sakit ya kan, ketika nyeri perut biasanya kita menggunakan WWZ. Kalau di rumah kalian tidak ada WWZ, bisa kalian gunakan dengan botol atau diseka itu ya. Nah, fungsi dari WWZ sendiri adalah untuk melakukan kompres panas atau kompres hangat. Nah, ini untuk selanjutnya ada ice cup atau ice bag ya. Ice bag itu digunakan untuk mengompres juga, namun kalau ice bag ini digunakan untuk kompres dingin. Biasanya kita isi dengan es batu ya. Jadi kalau kompres hangat kita menggunakan WWZ, kalau kompres dingin kita menggunakan ice bag. Nah, untuk selanjutnya ada breast pump. Breast pump ini digunakan untuk membantu ibu untuk memompa air susu ya. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui bisa mengambil air susu atau
menampung air susu dengan breast pump ini. Lalu selanjutnya ada wading bell air cushion. Fungsinya sebagai tempat duduk pada penderita wasir atau ambeien. Jadi ini alat bantu karena orang yang ambeien atau mengalami luka pada daerah anus atau rektal itu biasanya kesusahan dalam duduk sehingga membutuhkan alat ini. Selanjutnya ada colostomy bag. Nah, colostomy ini biasanya digunakan untuk menampung feses atau menampung kotoran manusia, ya, yang digunakan pada orang yang tidak memiliki anus atau mengalami masalah bagian anus, sehingga dia tidak bisa buang air besar melalui anus dan dibuatlah operasi kolostomi. Jadi kolonnya dibuka terus terpasang ini namanya colostomy bag. Ya, jadi nanti lubang itu terpasang di kolonnya dan nanti fesesnya keluar dari situ. Kalau ini namanya urinal. Urinal biasanya kita gunakan untuk membantu buang air kecil. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk laki-laki. Nah, untuk orang yang tidak bisa ke kamar mandi, biasanya kita bantu buang air kecilnya dengan menggunakan urinal ini. Nah, kalau ini bedpan sama-sama untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau yang tadi biasanya digunakan untuk laki-laki, kalau yang ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Alat ini bisa digunakan untuk membantu BAK dan juga untuk membantu BAB. Nah, push basin, emesis basin ini berfungsi untuk menampung muntah, nanah, kapas bekas ya. Ini ya. Ini seperti baskom ya. Namanya push basin. Selanjutnya alat untuk tindakan medis, ada masker. Fungsi masker melindungi selaput mukosa, pemeriksa dari kontak langsung dengan pasien atau penderita, atau bahan obat yang dapat menimbulkan iritasi. Nah, untuk sekarang ini masker digunakan untuk menghindari droplet ya. Droplet itu bisa percikan dari penderita yang terpapar COVID. Jadi masker ini memberikan rasa aman atau memberikan keamanan bagi kita agar tidak mudah tertular oleh virus COVID ini ya. Nah, selain itu fungsi melindungi selaput mukosa, alat bantu untuk melihat pergerakan pupil pada pasien. Nah, tunggu, ini nanti sebenarnya ini ada penlet ya. Bawahnya ada penlet. Penlet itu fungsinya alat bantu untuk melihat pergerakan pupil pada pasien. Penlet itu yang kalian beli kemarin kan ada alat kesehatan. Pas alat kesehatan itu ada penlet. Penlet itu senter kecil ya. Itu bisa digunakan untuk melihat pergerakan pupil pada pasien. Jadi kalau pasien yang tidak sadar mau meninggal bisa kita lihat pupilnya menggunakan penlet. Selanjutnya ada gloves atau handscoon atau sarung tangan. Fungsinya untuk melindungi tangan dari pengaruh lingkungan sekeliling ya. Jadi ada infeksi, bakteri, virus dan lain sebagainya, percikan darah atau urin pasien itu kalau kita pakai handscoon kita bisa lebih aman. Selanjutnya ada kateter. Kateter ini berfungsi untuk mengeluarkan atau pengambilan urin. Jadi kateter ini dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi untuk membantu pasien yang mengalami gangguan buang air kecil. Kalau terpasang ini nanti urinnya bisa langsung keluar. Nah, ini adalah pasangan dari kateter tadi. Ya, kalau kateter tadi yang dipasangkan ke alat kelaminnya, kalau urine bag ini dipasangkan di bagian yang sampingnya warna merah dan sampingnya warna biru itu ya. Jadi di selangnya itu kita pasang urine bag. Nah, kalau yang warna merah dan warna biru itu digunakan untuk mengunci. Nanti ada balonnya untuk mengunci agar kateter ini tidak mudah lepas. Nah, urine bag ini bisa menampung urin ya. Jadi ketika pasien susah buang air kecil dan terpasang kateter, nanti urinnya bisa langsung keluar dan tertampung oleh urine bag ini.
Stomach soup ini biasanya digunakan untuk sonde atau untuk pemberian makan melalui NGT, nasogastritis tube. NGT, nasogastritis tube itu adalah pemberian makan melalui selang yang terpasang di hidung ya. Jadi orang yang tidak bisa makan melalui mulut, melalui oral itu terpasang NGT. Nah, ini menggunakan selang ini. Nah, kalau yang ini namanya wing needle. Wing needle biasanya digunakan pada pasien-pasien yang anak kecil ya, karena pembuluh darahnya kecil maka menggunakan wing needle. Ya, jadi jarum yang memiliki sayap. Nah, itu dimasukkan mempermudah biar pembuluh darahnya ini ya lancar untuk dilakukan pemasangan infus. Nah, ini adalah infus set. Nah, ketika wing needle ini sudah terpasang, nah, bagian yang ujung yang tidak ada jarumnya ini nanti akan terpasang yang namanya infus set. Ya, infus set ini nanti akan dihubungkan ke cairannya, bisa NaCl, bisa D5. Nah, ini digunakan untuk mengalirkan cairan yang ada di dalam infus. Nah, kalau ini transfusi. Kalau yang ini infusion set untuk yang pasien biasa, infus biasa. Kalau yang ini transfusi, jadi digunakan untuk transfusi, bisa transfusi darah atau transfusi obat yang lebih banyak dibandingkan penyakit yang biasa gitu ya. Jadi untuk transfusi ini biasanya penampungnya lebih besar, jarumnya juga lebih besar. Spuit ya, spuit atau suntikan kalau biasa kalian sebut, atau syring digunakan untuk menyuntik ya gitu ya. Injeksi, bukan nyuntik ya, tapi injeksi kalau dalam medis. Nah, selanjutnya ada reflex hammer. Reflex hammer ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada sendi atau otot pasien. Ya, reflex hammer ini ada yang berbulu, ada yang keras, dan ada yang runcing. Ini namanya tongue spettle. Tongue spettle ini digunakan untuk membantu seseorang membuka mulut ya. Jadi orang yang ketika mau membersihkan daerah gigi mulut bisa menggunakan tongue spettle. Kalau ini sudah tahu ya, termometer air raksa digunakan untuk pengukuran suhu aksila. Oke, kalau yang ini ada stetoskop. Stetoskopnya kok ada dua ya? Nah, stetoskop yang atas itu namanya stetoskop yang digunakan untuk mendeteksi ya pasien ibu hamil ya. Ibu hamil biasanya kita gunakan stetoskopnya itu untuk mengetahui DJJ atau detak jantung janin. Ya, kalau yang stetoskop biasa itu mengecek adanya nadi pernafasan ya, denyut jantung. Nah, itu bisa menggunakan stetoskop yang bawah. Nah, kalau ini ada sphygmomanometer. Sphygmomanometer terbagi menjadi 3. Ada sphygmomanometer air raksa yang paling kiri, sphygmomanometer jarum yang tengah, dan sphygmomanometer digital. Nah, dulu waktu kelas 10 sudah pernah saya jelaskan perbedaan antara sphygmomanometer air raksa, digital, dan jarum. Fungsinya untuk mengukur tekanan darah ya. Nah, selanjutnya ini ada sediaan obat dengan cara pemakaian khusus, namanya ampul. Jadi ketika kalian nanti PKL kalau melihat obat atau wadah obat seperti itu disebut dengan ampul. Yang ini namanya vial. Ya, jadi kalau ampul itu dipotek atau diputus bagian kepalanya yang atas itu dipotek atau dipatahkan. Nah, kalau yang vial itu kita masukkan cairan NaCl atau cairan Aquades, cairan Aquades ke dalam botol vial ini dan kemudian nanti bisa diambil cairannya. Ya, ini namanya pen insulin. Pen insulin ini biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami DM ya, gula darah, diabetes mellitus yang membutuhkan insulin.
Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa langsung di forum diskusi di GCR atau bisa melalui grup ya. Nanti silakan bikin sudah ada grupnya ya. Nanti silakan kita diskusikan atau bisa langsung japri atau WA saya ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah ya. Kembali lagi besok di pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih sehat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.